Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mutia Parasti akan membersamai 1 jam ke depan dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Adminduk bukan sekedar data, namun menjadi pintu masuk ke sejumlah layanan dan juga terutama akses keuangan dan juga pengelolaan sampah. Lalu bagaimana ketiganya dapat terhubung dalam satu solusi nyata bagi masyarakat? Kita akan terhubung bersama 3 Serikandi yang luar biasa yang pada kesempatan ini dalam momentum Hari Kartini dan juga peringatan Hari Bumi akan membersamai pemirsa semua dari masing-masing kiprahnya dalam lingkup kependudukan, kemudian keuangan dan juga pengelolaan sampah. Dan telah bersama saya 3 Serikandi tersebut, di antaranya yang pertama Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Kendal, Ibu Ratna Mustika Ningsih. Apa kabar Ibu hari ini? Cantik sekali. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kartini dan semangat Hari Bumi ya Ibu. Siap, semangat selalu. Tetap semangat selalu. Kemudian selanjutnya dari Kepala Cabang Pegadaian Kabupaten Kendal, Ibu Sri Rejeki. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Luar biasa. Selamat Hari Kartini dan selamat Hari Bumi Ibu. Terima kasih. Tetap semangat dan sehat selalu ya Ibu ya. Dan selanjutnya dari Ketua Bank Sampah Induk Kabupaten Kendal ada Ibu Nunu Sarah Zenubia. Apa kabar hari ini Bu? Assalamualaikum, baik, sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini dan selamat Hari Bumi Ibu. Siap bergerak. Siap bergerak, luar biasa sekali semangatnya. Nah pemirsa, kita akan menggali bersama mengenai peran para Serikandi-Serikandi ini dan Kartini-Kartini ini mengenai peran masing-masing dari mereka di instansi mereka masing-masing mengenai kolaborasi perjanjian kerjasama yang dijalin dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal dengan instansi lainnya. Yang pertama kita akan menuju ke Ibu Naning terlebih dahulu Ibu. Bu, seberapa krusial terkait posisi data kependudukan di Kabupaten Kendal ini seperti apa Ibu? Ya, jadi data kependudukan ini sangat penting dan sangat krusial. Sehingga kami memandang perlu untuk membangun sebuah ekosistem adminduk di mana keamanan data ini terlindungi dan pemanfaatnya bisa lebih optimal gitu. Sehingga ekosistem ini kami kembangkan dengan berbagai OPD, dengan berbagai instansi baik vertikal maupun horizontal, kemudian juga lembaga-lembaga instansi yang lainnya. Nah, ini pada kesempatan ini kami juga menggandeng dari BUMN, kemudian juga dari komunitas. Oke. Baru kali ini kami bekerja sama dengan komunitas karena kami melihat bahwa komunitas ini juga cukup penting. Teman-teman komunitas ini semangatnya luar biasa dengan apa yang mereka perjuangkan. Saya kira kami juga bisa masuk ke sana. Oke, untuk membentuk ekosistem adminduk ini seperti apa Bu? Langkah-langkahnya selain menggandeng dari BUMN dan juga komunitas sebelumnya yang telah dilakukan apa saja Ibu? Iya, jadi ekosistem ini tentu saja kami berharap menjadi sebuah media kami untuk bisa mensosialisasikan, kemudian juga mengedukasi masyarakat seluas-luasnya akan pentingnya administrasi kependudukan. Karena perlu diketahui bahwa memang Dispenduk Capil ini bukan sebuah OPD pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar seluruh pelayanan publik. Oke. Jadi seluruh pelayanan publik yang disediakan oleh Republik ini disediakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kuncinya itu adalah mereka harus punya yang namanya identitas. Kalau pemerintah menyediakan layanan ini kan untuk warganya harus punya yang namanya identitas kependudukan. Maka pintunya adalah kami. Oleh karena itu kami menyiapkan diri untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kemudian kemudahan, kemudian kedekatan kami dengan masyarakat setiap saat kami hadir untuk membantu dan memastikan mereka memiliki identitas sehingga layanan publik yang disediakan oleh pemerintah ini dimanfaatkan oleh mereka. Nah, untuk itu kami tidak bisa bekerja sendiri. Maka kami berusaha untuk komunikasi, berkolaborasi, bersinergi dengan siapapun. Mungkin menjadi aneh ketika kenapa harus dengan sampah, kenapa harus dengan pegadaian gitu. Tapi setelah kami pelajari, semua itu kami bisa masuk gitu. Ya karena semuanya memakai database kependudukan. Nah, itu yang menjadi celah kami untuk kami bisa bekerja sama, kemudian membangun
kolaborasi ini dan ekosistem kami semakin luas, harapan kami masyarakat semakin paham akan pentingnya administrasi kependudukan dan bagaimana mereka bisa mengakses kami dengan kemudahan-kemudahan yang kami sediakan. Sejauh ini pemahaman masyarakat mengenai administrasi kependudukan seperti apa, Ibu? Ya, sejauh ini sih menurut kami sudah cukup bagus ya. Ya karena memang upaya-upaya yang kami lakukan sudah cukup banyak juga. Namun demikian memang ya namanya masyarakat apalagi di Kabupaten Kendal ini ada di Pantura, ada yang di pegunungan gitu ya. Sejauh kami berupaya itu ada beberapa yang mungkin belum tersentuh. Walaupun kami juga sudah ada edukasi juga meluncurkan inovasi bagaimana kami datang ke rumah warga ketika mereka tidak bisa datang ke tempat kami atau ada beberapa problem untuk mengakses kami sudah siapkan tim kami untuk datang ke rumah penduduk. Nah, oleh karena itu tentu dari sekian persen yang mungkin belum terlayani atau mungkin masih ada kendala adminduk itu yang harus terus kita lakukan sosialisasi. Pun yang sudah memiliki ini harus ada updating data karena data penduduk itu sebetulnya kan dinamis ya, tidak statis itu. Mereka mungkin pindah rumah, mereka mungkin kemudian menikah bagi yang belum menikah, kemudian mereka kegiatan-kegiatan yang sifatnya mobile sehingga merubah data kependudukan, elemen kependudukan itu juga harus datang ke tempat kami untuk updating data. Yeah. Oke, panjang sekali dan luar biasa sekali, Ibu. Mengenai ekosistem ini sebetulnya tujuannya apa sih, Bu? Ya, jadi sekali lagi ekosistem yang kami bangun ini adalah kami harus bekerja sama dengan berbagai sektor dan berbagai elemen. Sekali lagi untuk masyarakat semuanya harus memiliki dokumen kependudukan. Itu yang paling penting ya. Sehingga kami pastikan bahwa ketika mereka memiliki dokumen kependudukan ini, layanan yang disediakan oleh negara ini optimal dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Misalnya juga bantuan sosial. Itu misalnya bantuan sosial ini. Mereka pasti tak pakai data kami kan. Tapi ketika misalnya di antara mereka ada yang meninggal, ini kan harus diupdate. Nah, sehingga yang meninggal itu sudah tidak dapat bantuan sosial, gantian yang lain. Nah, seperti itulah ekosistem ataupun komunikasi yang kami jalin di dalam ekosistem, bagaimana data kami itu termanfaatkan oleh lembaga-lembaga ini, dan tentunya masyarakat juga tahu kenapa kemudian tidak dapat bantuan, ya karena sudah meninggal masa dapat bantuan, misalnya seperti itu, dan yang lainnya. Ya. Oke, Ibu, ini sejauh ini sudah berapa instansi yang diajak kerjasama dan saat ini telah menjalin kepada jumlahnya berapa yang dijalin kerjasama? Kalau pemanfaatan dokumen kependudukan kami itu sudah ada hampir 55 tenan ya. Okay. Jadi kami dengan pelaku usaha, dengan perbankan, kemudian ini baru kami inisiasi dengan komunitas, itu dengan BUMN dan sebagainya. Ini sudah lebih dari 55. Kemudian untuk pemanfaatan data, ini beberapa OPD sudah memanfaatkan kami dan hampir semua OPD memanfaatkan data kami untuk mereka bisa memakai data itu sesuai dengan tujuannya masing-masing. Misalnya di pertanian itu ada pupuk, nah itu kan harus pakai nik kami nih. Nih kemudian juga dinas perikanan itu ada kredit nelayan, kemudian dinsos apalagi, dinkes apalagi itu kami sudah kerjasama. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita akan ke Ibu Ciki saat ini, Bu. Bu, melihat pentingnya identitas kependudukan ini dan bagi Pegadaian sendiri memandang administrasi kependudukan ini seperti apa, Ibu? Terima kasih, Mbak. Kalau untuk Pegadaian, kami sangat terbantu ini yang disampaikan oleh Bu Naning, yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil ini, bahwa untuk semua operasional kami berbasisnya kepada kependudukan, Mbak. Iya. Kemarin sudah ada petugas dari Bu Naning yang ke kantor kami untuk edukasi tentang IKD ya, identitas kependudukan digital. Dan itu sangat inline sekali dengan operasional yang kami lakukan, Pak. Operasional itu entah itu ada banyak sekali ya. Transaksi yang ada di Pegadaian ini ada tentang tabungan emas, ada tentang pembiayaan yang meliputi 3D dan kredit yang lain. Basisnya selalu kami gunakan IKD itu, Mbak. IKD ini sangat membantu kami sehingga pelayanan kami ini menjadi lebih cepat, lebih efisien. Verifikasi datanya ini lebih
Kami percaya, lebih dipercaya juga oleh nasabah. Gitu sih Mbak. Iya. Kalau sebelumnya Bu, sebelum ada sosialisasi dari petugas di Pendukcapil Kabupaten Kendal, kondisinya seperti apa Bu? Kondisinya walaupun secara nasional ini untuk Dukcapil ini sudah verifikasi di sistem kami begitu ya, tetapi kami masih menggunakan yang manual-manual juga. Baik. Untuk verifikasinya gitu ya, kalau ada orang yang mengajukan pembiayaan dan sebagainya. Tetapi dengan adanya IKD ini ternyata saya lihat memuat banyak sekali informasi tentang KK, tentang foto, tentang KTP, tentang NPWP juga ada ya Bu ya di sana ya. Sama Nah, dengan itu NIK. ya sangat kami butuhkan. Pelayanan yang biasanya untuk pembiayaan mungkin bisa 1 hari gitu ya. Ini bisa dalam hitungan jam bisa kami lakukan. Oke, lebih cepat, singkat Mbak. dan lebih Ya, cepat. iya, lebih efisien. Terima kasih ya Bu Naning ya. Luar biasa sekali. Perempuan support perempuan. Support, alhamdulillah ini di Kendal banyak perempuannya ya Bu. Iya. Oke, Ibu tadi mengenai kondisi ketika sebelumnya menggunakan KTP secara fisik, sekarang Secara menggunakan IKD. Iya. Kalau dari segi pelayanan lebih cepat, kemudian kalau dari segi pemahaman masyarakat ketika menggunakan layanan di Pegadaian seperti apa dengan menggunakan IKD? Dengan menggunakan IKD itu pemahaman masyarakat mereka malah lebih ini Mbak, lebih antusias gitu ya. Ada sebuah contoh nih, ketika mengajukan pembiayaan di Pegadaian misalnya tabungan emas begitu ya. Kita butuh nih untuk identitas mereka. Ternyata kok lupa mereka membawanya gitu ya. Membawa fisiknya itu ada lupa gitu ya. Tapi mereka membawa HP, IKD itu kan bisa dilihat dari sana. Ibu coba lihat Bu KTP yang ternyata semuanya termuat. Kita cocokkan data verifikasi cocok. Nah itu yang sangat membantu. Biasanya kalau ada identitas yang terlupa dan sebagainya, kami tolak Mbak. Karena kami memang harus memverifikasi bahwa orang yang melakukan transaksi itu betul-betul orangnya. Oke, kalau misalkan Keamanan Ibu bagi kami, keamanan bagi nasabah juga. Iya. Kemudian Ibu, bagi para pengguna layanan di Pegadaian, misalkan tidak membawa ke kartu identitas fisik dan juga belum terinstall atau terkoneksi dengan IKD, seperti apa itu Bu? Ya kami edukasi dulu Mbak. Iya. Jadi setiap transaksi itu harus bisa dibuktikan kelayakannya untuk melakukan transaksi. Kalau dua-duanya ternyata tidak ada, maka kami edukasi dulu, ada space waktu untuk kemudian mereka bisa mendatangkan fisiknya atau mendownload IKD-nya. Oke, ada peran Pegadaian juga mengedukasi terkait kependudukan dan juga IKD. Sangat membantu kami untuk IKD ini. Oke, luar biasa. Nah, kita akan ke Bu Nunuk sekarang, Bu. Bu, menanggapi terkait pentingnya Adminduk bagi terutama pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Kabupaten Kendal sendiri seperti apa, Bu? Ya, terima kasih sekali. Ini memang IKD ini sekarang sudah menjadi pintu masuk ya Mbak. Baik. Layanan publik di semua layanan baik sosial dan juga perbankan dan keuangan. Nah, kami Bank Sampah Induk Kendal itu kan kita itu kan namanya bank sampah itu kan yang pertama mengedukasi ya. Baik. Bahwa orang-orang itu bisa menabung sampah kemudian bisa menjadi rupiah bahkan menjadi emas. Luar biasa. Karena tagline-nya kami itu adalah binaan Pegadaian Baik. melalui Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia. Ini memang tugas kami adalah mengedukasi itu, bagaimana orang itu bisa mulai pilah sampah dari rumah karena sekarang Indonesia sudah dan Kendal sudah darurat sampah. Oke. Disinilah hari ini saya berterima kasih sekali kepada Bu Naning, Ibu Ceki dan juga Lingkar TV karena diperkenankan untuk melakukan edukasi juga di siaran TV ini. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa terpapar informasi yang bagus ini. Jadi kami pun juga menggunakan IKD ini sebagai basis layanan karena ketika mereka menabung sampah kami juga menanyakan KTP-nya. Jadi ada data-data. Bahkan kami menggunakan ini sebagai target edukasi. Oke. Jadi misalnya 20% nih tahun ini di PKS tadi. 20% kita targetkan orang-orang yang sudah memiliki IKD itu akan kami papar
edukasi pilah sampah dari rumah dikarenakan Indonesia Kendal sedang darurat sampah. Itu Mbak. Kami membantu, termasuk kami punya relawan-relawan terdiri dari mahasiswa KKN, Karang Taruna, anak-anak muda itu bahwa mereka harus sadar kependudukan karena tadi ini adalah pintu masuk di semua layanan. Kamu nggak punya IKD, kamu nggak bisa ini dong, nggak bisa berkreasi seperti itu gitulah. Disinilah kami juga membantu pemerintah Kabupaten Kendal untuk mensosialisasikan Adminduk sekaligus orang itu peduli lingkungan, peduli sampah gitu. Satu identitas berguna bagi seluruh layanan betul di termasuk peduli lingkungan gitu, harus itu. Kalau latar belakang dari kerjasama ini sebenarnya seperti apa, Bu? Gini, jadi memang latar belakangnya kemarin tuh kita ketemu pas hari bumi ya Ibu ya, sama Bu Naning, sama Bu Ciki, sama Bapak Kepala Pinwil Pegadaian Kanwil 11 Jateng DI juga. Jadi kami ngobrol-ngobrol begitu, ternyata terinspirasi nih, oh ya kita hari Kartini, kita harus ngomong nih. Nah, ternyata ngomong IKD dan kita tadi Kendal ini sedang darurat sampah. Nah, perilaku masyarakat untuk memilah sampah dari rumah itu masih rendah gitu. Padahal ini Pak Menteri LH sudah bilang Agustus 2026 terakhir TPA yang open dumping termasuk Kabupaten Kendal ini terancam mau ditutup. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai kami itu agen perubahan sosial melalui nanti edukator-edukator mahasiswa dan anak-anak muda ini, kita melakukan itu sekalian. Yang pertama sadar Adminduk dan juga sadar lingkungan gitu. Karena nanti ketika TPA ditutup maka kita harus ke desa karena sampah itu selesai dari rumah, selesai dari desa, pilah sampah dan olah sampah gitu. Jadi, di sini tadi kita membangun edukator-edukator Mbak sampai ke pelosok desa. Nah itu kita pasti selipkan Adminduk dan juga peduli sampah. Itu nanti program kami di PKS tadi. Kalau saat ini Bu, berapa ton sampah setiap harinya di Kabupaten Kendal? Nah, Kabupaten Kendal itu setiap hari itu 426 ton setiap hari. Dan yang bisa diolah di TPA itu baru 191 ton. Ini data DLH karena kami juga Bank Sampah Induk Kendal ada di bawah bimbingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Ini data April. Sehingga ada sekitar 240 ton yang belum itu di mana gitu loh, mungkin ada di Rongsok, mungkin teman-teman ada di bank sampah, mungkinkah di sungai, mungkinkah di jalan. Nah ini loh yang harus teredukasi dengan baik, sekalian kita jalan edukasi Adminduk gitu. Jangan sampai teman-teman ya pemuda, Karang Taruna, mahasiswa ini yang menjadi garda terdepan agen perubahan sosial ini, kita sasar semuanya itu PKK juga. Kami nanti juga habis ini kerjasama dengan PKK 20 kecamatan karena kebetulan kami juga Pokja 3 PKK memang diminta Ibu Bupati untuk tentang pengolahan sampah dan limbah rumah tangga. Jadi nanti PKK juga bergerak. Kemarin PKK udah tanam pohon, kita udah wakaf oksigen Ibu ya. Kemarin bareng-bareng kita udah wakaf oksigen di seluruh Kabupaten Kendal melalui PKK. Nah ini besok ini kita dengan tahapan baru PKK sekalian nanti sadar Adminduk juga kader PKK juga peduli sampah. Selain itu tadi juga disampaikan bahwasanya menyasar generasi muda juga ya, termasuk pengguna KTP pemula. Ya betul. Jadi kami itu edukasi kami memang kita tuh ke TK-TK. Kami punya outbound edukasi lingkungan. Ini unggulan kami. Jadi kadang 400 anak TK tuh datang ke RTH Langanharjo. Kita edukasi Mbak, bagaimana cara pilah sampah. Mereka bawa sampah dari rumah. Yuk, oh ini plastik masuk sini, kertas masuk sini, logam masuk sini. Kami kemarin juga diundang Ibu Kapolres, Bayangkari. Kemarin juga sosialisasi itu dan edukasi melalui TK Kemala Bayangkari. Nah itu kita terus pondok pesantren kita sasar, sekolah adiwiyata insya Allah. Nah jadi kita tadi di sana kan itu pas itu saya biasa tuh sama Bu Naning di stadion ya Bu ya, Stadion Kendal di Rusunawa. Bu Naning Adminduk ini IKD, KTP. Lah kami tukar sampah dengan sembako, tukar sampah dengan sayur ya Bu ya. Nanti tabung sampah dengan emas seperti itu. Kolaborasi yang sangat-sangat menguntungkan bagi betul karena Kartini itu harus bergerak. Karena dulu Kartini kan dipingit ya, nggak boleh sekolah, kebodohan. Lah sekarang ini jangan sampai kita itu
nggak tahu tentang darurat sampah gitu, sehingga Kartini generasi sekarang zaman now ya harus bergerak gitu, bergerak melalui edukasi tadi. Oke, kolaborasi yang sangat menguntungkan semua pihak. Betul. Oke, selanjutnya kita Bismillah. akan Bismillah, semoga selalu dipermudah oleh Yang Maha Amin. Kuasa. Amin, amin. Nah, pemirsa, kita akan menggali lebih dalam mengenai sebetulnya kerjasama ini skemanya seperti apa. Namun kita akan jeda sejenak, tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, untuk menggali lebih dalam mengenai skema perjanjian kerjasama yang dilakukan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal dengan Pegadaian dan juga Bank Sampah Induk di Kabupaten Kendal, kita akan berdialog bersama dengan 3 Serikandi yang sangat luar biasa. Nah, Ibu Naning, mengenai kerjasama yang telah dilakukan ini dengan BUMN dan juga komunitas, ini skemanya seperti apa Ibu yang nantinya akan dilaksanakan? Iya, jadi apa yang tertuang di PKS itu memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian ruang lingkup perjanjian kerjasama, juga mungkin jangka waktu dan beberapa hal yang harus dituangkan sebagai komitmen bersama. Kemudian juga kami ada penandatangan integritas untuk memastikan bahwa data yang digunakan ini aman, gitu ya. Jadi kalau sesudah kerjasama ini mereka mintanya NIK, ya sudah kita berikan NIK. Beda cerita kalau misalnya manual itu Bu Ceki atau siapapun minta fotokopi KTP ya, butuhnya NIK. Tapi ketika KTP kita berikan dalam bentuk fotokopi, itu data kita semua. Ada nama, pasti kan, ada kemudian alamat, ada golongan darah, ada kemudian status. Itu data-data penting, data-data personal yang mestinya nggak diminta, tapi dikasihkan semua karena bentuknya fotokopi gitu ya. Jadi kerjasama kita terkait dengan pemanfaatan data itu pasti apa yang dibutuhkan. Kalau NIK ya NIK saja yang kita berikan, kan seperti itu. Nah itu skema yang kami bangun adalah tertuang dalam kerjasama itu. Misalnya dengan Pegadaian ini kemarin kita sepakat bahwa ketika membuka namanya rekening ya, rekening itu nanti bebas untuk biaya administrasi pembukaannya gitu, sehingga kita mendorong masyarakat investasi nih loh, investasi emas, karena ini luar biasa. Mas lagi naik daun, ya, lagi naik daun, ya, tren, jadi tren center ya Bu ya. Sebetulnya mak-mak ini yang naik daun, tapi kita yang pusing. Cuman
kita mengedukasi juga dengan memanfaatkan Pegadaian ini investasi. Jadi perempuan Kartini ini juga harus memikirkan juga investasi ekonomis, secara ekonomis, karena sebetulnya manajer keuangan yang paling handal itu perempuan, Betul. ibu rumah tangga gitu ya. Ada uang atau tidak uang semuanya harus terlayani kan, gitu kan. Ini luar biasa. Nah, kita memberikan juga edukasi bagaimana investasi, mungkin nanti Bu Jeki bisa memberikan lebih luas. Dengan saya melihat bahwa ini adalah kerjasama yang luar biasa di Hari Kartini ini. Kami dengan Pegadaian ya, walaupun mungkin cuman buka rekening gratis, jangan dilihat itunya gitu loh, tapi manfaat yang luar biasa tadi, investasi kemudian dari Pegadaian juga bisa kita sampaikan gitu. Dengan Bu Nunu pun juga demikian. Jadi ada ruang lingkup di mana kerjasamanya apa sih yang bisa kita kerjasamakan gitu ya. Nggak mungkin juga saya harus ikut juga menampung sampah. Nggak itu gitu. Berarti apa Bu Nunu? Ya udah, kita edukasi bersama. Nah, itu penjajakan seperti itulah yang kami bangun, kami tuangkan dalam bentuk kerjasama. Di situ ada ruang lingkup. Nah, itu nanti kita kerja bareng, kita action bareng gitu. Oke. Sangat-sangat luar biasa sekali Ibu ini. Ibu, mengenai kerjasama yang dilakukan ini, sebetulnya hal ini telah dilakukan di wilayah-wilayah atau seperti apa Bu? Atau baru tersetarnya di Kabupaten Kendal ini? Kelihatannya mungkin ya tidak semuanya ya, tidak semuanya. Jadi saya pun komunitas baru dengan Bu Nunu gitu, karena sebetulnya kita sudah kerja bareng, cuman kliknya baru kemarin di Hari Bumi. Kita kayaknya kalau cuman kerja sama gini, mendingan kita bareng-bareng lah. Kami juga melakukan tugas kami, Bu Nunu juga melakukan tugasnya, tapi kita bisa kerjakan bersama. Nah itu, sehingga mungkin juga akan komunitas-komunitas yang lainnya akan kami jajaki, seperti mungkin Karang Taruna, kalau PKK, organisasi perempuan saya sudah hampir semuanya itu sudah kami kerjasama. Ya memang kita butuhnya adalah mengedukasi seluas-luasnya masyarakat. Jadi mereka dengan kemudahan yang kami sediakan ini bisa dimanfaatkan, sehingga image bahwa ngurus adminduk itu ribet, ngantrinya lama, itu sudah nggak ada lagi cerita itu, nggak ada lagi. Bisa disaksikan kantor kami sudah sepi karena sudah sebagian besar masyarakat memanfaatkan layanan kami di desa-desa, di mana kami sudah membuka 266 desa dan 20 kelurahan sudah bisa menjadi agen adminduk untuk melayani warganya. Dan yang mulai IT sudah pakai Pak Dalman. Aplikasi. Iya, aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dalam genggaman. Kan nggak perlu antri, gitu. nggak ribet. Gitu. Nah, karena data-data yang memang kami sudah punya nggak perlu difotokopi lagi, nggak jadi persyaratan. Misalnya KTP itu kan produknya kami, tidak akan jadi persyaratan, tidak menjadi persyaratan. Tapi kalau buku nikah pasti menjadi persyaratan karena itu bukan produknya kami. Jadi ada beberapa yang kami sederhanakan sehingga image bahwa Dukcapil itu ribet, antri, susah dan sebagainya, semoga itu tidak ada lagi. Ya. Memusnahkan anggapan masyarakat ya Ibu ya. Oke, Ibu tadi kan disampaikan bahwasanya keamanannya sudah terjamin. Nah, jaminannya itu apa sih Bu? Jadi keamanan data ini kami jamin karena kami sudah seperti aplikasi kami ini, kami sudah izin Badan Cyber Nasional, BSSN, kemudian kami juga mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian kami juga mendapatkan ISO kemarin dengan Kominfo. Jadi secara digital kami sudah memenuhi persyaratan itu, sehingga kami berani untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian seperti tadi kami sampaikan, keamanannya itu adalah ketika kami kerjasama, kami hanya memberikan apa yang dibutuhkan. Gitu. Tidak semuanya, ya. Karena itu tadi kami juga harus menjaga keamanan data ini. Data, nah ini juga harus perlu diedukasi ini. Jadi data yang ada di KTP, di KK, elemen data itu adalah data otentik yang dimiliki oleh seorang personal. Dan
tidak bisa istilahnya apa, di Jawanya diumbar, dikasihkan siapapun, karena itu data mengenai kami, mengenai kita sendiri. Nah, kami mencoba mengamankan, tapi tolong dong masyarakat juga tahu bahwa itu juga harus diamankan oleh masing-masing personal. Nah, IKD itu menjawab keamanan data, karena datanya adalah data yang ada di HP. Pasti ketika minta data, elemen data apapun yang ada di KTP maupun KK itu pasti seizin pemiliknya. Pemiliknya pun itu harus melalui PIN dulu kan untuk membuka data di dalamnya. Sehingga ada jeda waktu orang untuk berpikir, oh ya ini aman nggak sih, orang yang minta itu benar nggak sih, misalnya seperti itu. Nah, dengan lembaga-lembaga itu dengan kerjasama sudah ada komitmen untuk menjaga keamanan data. Oke, sama-sama saling menjaga ya Ibu ya. Pastinya. Oke, Ibu tadi disampaikan bahwasannya ketika mengakses layanan baik di Pegadaian dan juga Bank Sampah Indo ini memerlukan IKD atau seperti apa Ibu skemanya? Skemanya sih kami memang mendorong IKD. Sekali lagi kalau bicara tentang keamanan data yang disediakan oleh pemerintah itu ya IKD itu keamanan data, karena tersimpan di HP masing-masing, itu bentuknya personal. Kemudian ketika siapapun yang minta harus melalui PIN, itu masih ada waktu orang mikir, oh ya ini penting nggak sih, perlu saya kasih nggak sih gitu kan, tidak langsung tiba-tiba dikasih gitu. Nah, melalui IKD ini harapannya teman-teman yang di Pegadaian maupun BSI ini memanfaatkan itu sebagai pintu masuk untuk layanan mereka, mengedukasi masyarakat untuk ayo pindah ke IKD. Gitu. Oke, lebih digital dan juga cukup dalam satu genggaman ya Bu ya? Oke, selanjutnya kita akan ke Bu Ceki. Bu, mengenai kemudahan yang didapatkan ketika kerjasama ini dilakukan antara Pegadaian dan juga Dispenduk Capil sendiri seperti apa? Oh iya. Pada hari ini kita tanda tangan MOU ya Bu ya, tentang berbagai hal tadi yang disampaikan oleh Bu Naning, kemudian Bu Nunuk juga berkolaborasi dengan kami, bahwa kerjasamanya bentuknya tadi yang disampaikan oleh Bu Naning, setiap yang sudah mempunyai IKD gitu ya Bu, kami dari Pegadaian akan memberikan layanan pembukaan tabungan emas gratis. Iya, sampai dengan 31 Desember 2026 dan bisa kita perpanjang lagi. Jadi bagi Bu Naning ini sosialisasi yang luar biasa bagi kami juga Mbak, bahwa kami ini mempunyai produk tentang tabungan emas. Baik. Ya. Tabungan emas ini kami membutuhkan juga kepedulian dari masyarakat ini. Ayo kita semua menabung emas, salah satu pintu masuknya dengan kerjasama dengan IKD. Pegadaian Kendal ini mempunyai 10 outlet yang tersebar sampai dengan Sukorejo, Patean, Gempol Sewu gitu ya. 10 outlet itu masing-masing kan mempunyai basis nasabah yang luar biasa gitu ya. Basis nasabah luar biasa yang dengan dia menunjukkan IKD-nya, dia sudah mendownload IKD, kemudian mendownload aplikasi Pegadaian, maka tabungan emasnya sudah menjadi kepemilikan mereka. Tabungan emas ini kalau kita membuka di outlet juga biayanya cukup mahal ya Bu ya, untuk tabungan emas ini kurang berapa lebih 68.000 Mbak, 68.000 pembukaan rekeningnya. Ya. Tapi dengan Bu Naning ini kami gratiskan. Luar biasa pemirsa, hemat 68.000 bisa untuk jajan. Betul ya. Tabungan emas. Tabungan emas. Jadi seluruh unit kami yang dari Kendal sampai dengan Sukorejo sampai dengan Gempol Sewu ini semuanya bergerak serentak untuk mensukseskan apa yang kita perjanjikan tadi dengan nasabah-nasabah yang ada. Kita edukasi juga untuk IKD menika Ibu, ya. IKD menika dengan pemanis, dengan tabungan emas tadi Mbak. Kami mendapat banyak nasabah tabungan emas, kependudukannya juga terupdate dengan baik gitu ya. Kami melakukan operasionalnya lebih nyaman, lebih aman, lebih cepat begitu. Jadi saling menguntungkan. Luar biasa sekali, dan ini pemirsa juga harus memanfaatkan momentum ini. 68.000 bisa dijadikan atau bisa digunakan untuk menabung emas juga. Betul. Ya. Oke, kalau saat ini Bu sudah ada berapa yang memanfaatkan
momentum ini, Bu? Oh iya, karena kita ketemunya baru kemarin ya. Baik. Mas Yuli. Hari Kartini, hari Kartini. Sering kita ketemu Mbak dalam buka roadshow ya, roadshow Bu Bupati buka puasa dan dilala pas hari bumi itu kok kemudian terbetik dari Bunaning Bu Nunuk menikah, ayo kita kerjasamakan lebih resmi begitu. Terinspirasi Hari Kartini ya, Bu? Terinspirasi Hari Kartini juga, ini Kartininya Dukcapil. Kartininya Pegadaian dan juga dari SI luar biasa sekali. Kalau untuk yang sudah teredukasi sudah banyak Mbak. luar biasa. Dalam sebelum ke Hari Bumi kan kita sering ngomong-ngomong juga ya Bu. Juga sudah banyak Bu. Kalau untuk totalnya untuk nasabah tabungan emas kami ini ada 32.000 nasabah tabungan emas. Belum tentu mereka sebelum kita kerjasama ini ya, belum tentu mereka sudah ber-IKD gitu ya. Ya ini yang akan kita gali ya Bu, mereka untuk ber-IKD, kemudian tabungan emasnya juga semakin banyak. Ibu, ini kan di momentum ini nantinya ada target berapa Bu yang akan dilakukan dari Dispenduk, maksud kami dari Pegadaian sendiri untuk mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong menabung emas dengan menggunakan IKD ini Bu? Oh iya. Untuk targetnya ini target yang tidak terbatas. Oh, luar gitu ya, biasa. Mbak. Selain dengan IKD, dengan Bu Nunuk juga. Jadi kami ini Bank Sampah itu mempunyai tagline memilah sampah menabung emas. Kalau kerjasamanya dengan Pegadaian. Baik. Sampah-sampah yang dikumpulkan itu nanti akan ditimbang, akan mendapat angka rupiah begitu ya Bu. Angka rupiah itulah yang nanti akan diemaskan Mbak. Diakumulasi ya? Diakumulasi kemudian menjadi gramasi emas. Semakin banyak sampah yang terkumpul, kemudian saldo emasnya juga semakin besar untuk investasi. Jadi seperti literasi keuangan kita ya Bu ya. Literasi IKD, literasi tentang sampah, Dapatnya emas. Dapatnya emas. Cocok. Iya, Investasi yang cocok. sangat menguntungkan, terutama untuk masa depan ya. Betul, betul. Cocok ya sama kita itu ya Bu ya. Sangat-sangat keren sekali Srikandi tiga ini. Baik Ibu, kalau dari segi keamanan sendiri, kalau jaminan dari Pegadaian sendiri seperti apa dalam kerjasama ini? Dalam kerjasama itu untuk keamanannya, keamanan datanya sudah pasti dijamin oleh dari Dukcapil gitu ya. Untuk keamanan transaksinya, insya Allah kami Pegadaian ini amanah, kredibilitasnya tinggi. Kemudian kami ditunjuk oleh pemerintah, oleh Bapak Prabowo itu sebagai salah satu pelaksana Bullion Bank. Oke, apa itu Ibu? Bullion Bank itu sebuah kegiatan bahwa Pegadaian ini akan menjadi salah satu bank emasnya di Indonesia. Ya, kita ada BSI, ada Pegadaian. BSI bukan bank sampah induk ya Bu, Bank Syariah Indonesia ya dengan Pegadaian. Menjadi Bullion Bank itu salah satunya peremasan itu Mbak. Oke. Yang ada di Pegadaian. Mengemaskan Indonesia dengan Mengemaskan sampah. Indonesia. Oke, luar biasa. Nah, kita akan ke Ibu Nunuk terima ini. kasih ya. Bu Nunuk juga ya. Bismillah. Women support women. Inovasi yang sangat mensupport women, support Ini women. beda generasi loh Mbak. Oke. Ini dari segi aspek lingkungan dapat, kemudian dari identitas sendiri juga dapat, keamanan dan juga investasi untuk masa depan. Oke. Dan ini kita akan ke Bu Nunuk. Bu Nunuk menanggapi terkait keamanan. Ini seperti apa dalam menjamin keamanan dari administrasi dari sudut pandang dari PSI sendiri? Iya, jadi memang kemarin itu kami rapat dengan DLH, kebetulan DLH Kendal bersama dinas terkait itu baru saja pulang dari Bank Sampah Induk Ciamis. Nah, mereka dapat inspirasi tuh, namanya digitalisasi bank sampah. Baik. Nah, terus kemarin kami diajak rapat, Bu Nunuk besok selaku bank sampah induk di Kabupaten Kendal. Kami itu kan ada binaan-binaan nih, namanya BSU, Bank Sampah Unit. Itu bisa tingkat RW, bisa tingkat desa, seluruh Kabupaten Kendal. Nah, itu nanti kita akan mulai dengan digitalisasi bank sampah di bank sampah induk melalui IKD ini. Jadi ini momennya memang pas banget. Jadi kemarin DLH sudah menyampaikan
Bu Nunuk, nanti kita akan melaksanakan program digitalisasi bank sampah sehingga tadi sama gitu, dalam genggaman aja gitu. Baik. Cukup di HP aja, saldo sampah itu juga bisa. Oh, saldoku berapa sih? Oh, Oke. wah udah 20.000, udah 50.000. Ah, mau pindah ke Tring gitu ya Bu ya, Oke, ke bisa buat aplikasi. untuk beli emas. Ya, langsung ke Pegadaian. Betul. Jadi ini saya berharap anak-anak muda ini kalau ribuan jutaan anak-anak muda melaksanakan ini tuh luar biasa. Jadi kalau kami sampah kan memang mengemaskan Indonesia dengan sampah ya Bu, karena kami adalah bank sampah atau bukan bank Pegadaian gitu kan. Nah, tetapi bank sampah itu saya yakin juga berkontribusi nih kepada pemerintah. Khususnya tadi edukasi bahwasanya pilah sampah dari rumah itu sangat-sangat penting karena secanggih apapun teknologi tanpa adanya pilah sampah dari rumah itu tuh tidak bagus karena TPA Nyun Sewu yang akan ditutup oleh Pak Menteri yang open dumping itu karena tercampurnya sampah organik dan anorganik. Nah, mestinya kalau yang sampah organik di kami edukasi itu tadi bisa dibuat budidaya maggot. Kayaknya pernah diliput Lingkar TV deh sama DLH. Baik. Kemudian ada juga dipakai buat kompos dengan PKK kita sudah bergerak Ibu. Kemudian biopori, nah itu seperti itu. Dan sampai pada ternak lele dan juga entok. Ternak lele dan entok ini akan nanti membantu anak-anak biar tidak kena stunting. Nah, disitulah. Jadi jangan dikira bank sampah itu ngurus sampah doang, enggak. Ternyata bisa ke pendidikan. Kami juga kadang bisa memberikan beasiswa ya Ibu dari Pegadaian kepada anak-anak pengurus bank sampah. Kemudian kami juga bisa ke ke stunting juga karena sekarang ini memang kita membangun ketahanan pangan. Nah, seperti itu. Nah, tadi jadi dengan digitalisasi saya yakin PKS hari ini tuh luar biasa dampaknya dan dengan target 20% nanti kami yang sudah ber-IKD itu nanti kami akan meminta data dari Ibu Naning terkait tadi misalnya di SMA nih mana yang sudah ber-IKD. Nanti pada saat kami turun untuk edukasi nih pilah sampah di sekolah itu, nah kami otomatis mengingatkan nih apakah udah punya IKD belum, terus mereka akan pilah sampah dan sampah selesai di sekolah, sampah diolah di desa. Sehingga tidak lagi sampah itu kita buang ke TPA karena tadi TPA terancam ditutup oleh Pak Menteri tahun 2026 bulan Agustus. Ini saya lihat di medsos hanya Pak Menteri seperti itu. Kalau dari BSI sendiri memandang keuntungan yang didapatkan seperti apa dari kerjasama ini, Bu? Ya, ini kami sangat diuntungkan karena tadi digital bank sampah itu mungkin tidak semua bisa karena tergantung dengan SDM masing-masing bank sampah. Kami pun juga nanti punya tantangan nih ketika di BSI ini kami ada SDM yang mumpuni, kami kan harus mengajari nih yang bank sampah unit-unit itu tentu dengan Pegadaian dan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup kami nanti akan bergerak bersama dan dengan IKD tadi ini akan lebih mantap gitu Mbak. Betul tadi soal keamanan data. Jadi nasabah itu sudah berbasis identitas kependudukan yang memang sudah diwajibkan oleh pemerintah Indonesia kan gitu loh. Jangan sampai orang nggak punya KTP gitu kan. Nah itu kan jangan sampai lah hari gini gitu lah. Ini kita harus sadar nih. Nah coba bayangkan kalau seluruh pemuda ya ribuan bahkan jutaan sudah juga sadar mengolah sampah, Indonesia itu bersih. Jadi berbicara soal investasi, kalau boleh kami menambahkan, investasi dalam hal ini itu adalah lingkungan yang bersih. Ini yang akan kita wariskan kepada anak-anak cucu kita gitu. Bukan investasi keuangan finansial. Karena bonus emas itu adalah bonus gitu. Setelah kita memilah sampah, menjaga kebersihan desa, rumah kita, sehingga kita itu tidak akan akan mengurangi sampah itu tidak sampai ke TPA, tapi benar-benar diolah di tingkat rumah sampai ke desa gitulah. Investasinya tadi lingkungan bersih itu adalah investasi kita gitu. Kemudian emas, rupiah itu bonusnya gitu. Kira-kira gitu. Topik yang sangat menggugah dan juga sangat bermanfaat sekali pemirsa. Namun pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap saksikan Lingkar TV tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Anda masih bersama Sapa Jateng Lingkar TV. Nah, kita akan ke Bu Nunuk. Maksud kami Bu Naning. Bu Naning, ini terkait Adminduk ini Bu. Tantangan yang dihadapi sejauh ini seperti apa Ibu? Tantangan kami sih memang walaupun kami sudah melakukan sosialisasi, edukasi tentang kemudahan layanan, ini ya memang tapi prosentasenya mengecil sih. Aduan, kemudian juga ya komplain itu masih kami temui juga. Artinya itu menjadi salah satu introspeksi bahwa apapun yang kita lakukan ini masih ada celah kelemahannya dan tentu menjadi bahan kami untuk terus menyempurnakan itu. Dan secara internal kami lakukan secara intensif kepada teman-teman semuanya mengedukasi juga bagaimana kita bisa melayani lebih baik lagi, lebih ramah lagi. Kemudian komplain-komplain yang ada itu harus menjadi bahan kita untuk memperbaiki sistem kita gitu. Nah, sejauh ini sih seperti itu sih. Tapi kalau terkait dengan sistem, alhamdulillah kami cukup terbantu dengan sistem itu. Walaupun kalau pakai SIA yang sistemnya pusat itu ya biasa kalau ada maintenance itu aja ya komplainnya kan mereka nggak tahu, walaupun ini ada maintenance ya paling kita hanya beritahu, kemudian memastikan bahwa layanan kami begitu maintenance selesai itu pasti kami lakukan layanan kembali. Oke, sejauh ini dengan kerjasama yang dijalin dengan lintas sektor ini Bu, target dari Dismenduk Capil mengenai sosialisasi, kemudian IKD dan lain sebagainya sudah tercapai berapa ini Bu? Ini alhamdulillah dari berbagai pihak termasuk OPD, kemudian juga dari lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan kami luar biasa tanggapannya gitu, seneng gitu ya. Biasanya kami kerjasama dengan pelaku usaha, kami juga mengadakan kegiatan basar sebagai media mereka untuk saling bertemu, mereka kemudian mereka juga bisa jualan menawarkan produknya gitu. Nah, bahkan kemarin di hari Kartini kami mengusung produk kopi gitu ya. Jadi kayak kita marketing aja gitu. Karena kalau beli kopi itu nanti dapat diskon juga. Nah, kerjasamanya seperti yang kami bangun seperti ini. Jadi sebetulnya langkah kami ini untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa kami ini adalah Dismenduk Capil yang merupakan OPD pelayanan publik dan terbuka gitu. Jadi kita open mind ya, tidak melulu urusan Adminduk persyaratan tidak, tapi kita bisa melakukan banyak hal untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi kalau
tertib administrasi itu strateginya, kemudian manajemennya, pendekatan itu banyak sekali caranya. Nah, yang kita lakukan ya seperti ini. Itu yang ingin kami sampaikan, bahwa ketika kita bisa komunikasi dengan baik, kemudian kita bisa melakukan marketing yang baik, apa yang kita punya, ini menjadi jalan kita untuk membuat sebuah jaringan, kemudian sekali lagi membentuk ekosistem yang luar biasa, dan kami dengan tangan-tangan teman-teman semuanya itu sangat terbantu ya menjadi Dukcapil lebih terkenal katanya. Terkenal ya karena unik gitu ya. Ini kok macam-macam sih kegiatannya itu. Yang tadinya kita tidak menyentuh UKM kita sentuh, kemudian kita ini sampah kita sentuh juga. Ya event-event yang memang perlu kita berkontribusi, kami melakukan kerjasama. Artinya dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal ini inovasinya mengalahkan member dari UMKM atau salah satu toko ya Ibu ya, jadi mendapatkan banyak kemudahan. Iya. Ibu, mengenai Adminduk ini Bu, respon dari masyarakat ini seperti apa melihat berbagai inovasi yang dilakukan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal? Ya, alhamdulillah kami banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, kemudian juga beberapa penghargaan dari Menpan RB juga melihat bahwa kami selalu berbenah, progres kami bisa dipertanggungjawabkan, dan tahun kemarin juga kita mendapatkan wilayah bebas dari korupsi WBK itu ya. Jadi secara internal kami bangun betul bahwa ini pelayanan publik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, secara masyarakat ya kemudian itu yang kita tawarkan. Dan sekali lagi berbagai media, berbagai instansi kita minta bantuan untuk sama-sama mengedukasi, karena produk ini adalah produk yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya dan menjadi pintu masuk warga kita untuk mendapatkan layanan publik. Oke. Kalau dari strategi yang dilakukan sendiri seperti apa saja Bu? Strategi kami untuk terus memberikan layanan dan juga kebermanfaatan bagi masyarakat. Iya. Jadi kami terus melakukan perbaikan-perbaikan manakala memang masih dirasa perlu diperbaiki ya. Dan terdekat kami ini kerjasama dengan Universitas PPD Semarang. Oke. Ya. Bagaimana universitas ini, akademisi ini membantu kami untuk mewujudkan Desa Sadar Adminduk. Oke. Ya, jadi kami ada 5 piloting project yang nanti akan kami garap dengan universitas. Jadi itu tadi pesannya. Jadi kita semuanya saya ajak gitu ya. Mau komunitas, mau lembaga, mau perbankan, mau pelaku usaha, bahkan universitas juga kami ajak juga. Tadinya ini mau apa Bu? Saya butuh ini. Jadi di situ nanti ada pengabdian masyarakat. Karena kami anggarannya terbatas, ya kami minta mereka untuk pengabdian masyarakatnya di situ. Kemudian juga KKN-nya mahasiswa juga di situ. Membantu apa? Membantu IKD masyarakat di situ. Memastikan bahwa desa itu semuanya memiliki administrasi kependudukan. Nah, itu langkah-langkah yang coba kami lakukan dengan berbagai pihak. Harapannya semuanya kami berharap memiliki dokumen kependudukan, dan tentunya updating data juga kami lakukan karena data kami memberikan kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Kendal. Oke, definisi seorang perempuan dan juga ibu memberikan bekal hingga akhir hayat, yaitu pondasinya identitas kependudukan. Yes. Masya Allah sekali. Selanjutnya kita akan ke Ibu Ceki. Bu Ceki, terkait layanan yang diberikan dari Pegadaian ini, Bu, sejauh ini kendala dan juga strategi yang dilakukan dari Pegadaian sendiri seperti apa? Oh iya. Jadi kalau Pegadaian ini banyak sekali produknya yang untuk pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Produk utama namanya Pegadaian pasti gade, ya. Gade ini dengan membawa barang agunan, kemudian mendapatkan pembiayaan senilai dengan barang agunan yang tadi dibawa gitu. Produk lain yang menjadi konsen kami adalah tentang peremasan, yaitu tabungan emas maupun kepemilikan emas secara fisik. Tabungan emas inilah yang ingin menjadi pintu masuk kami untuk lebih mengenal masyarakat Kendal, ya. Di Kabupaten Kendal ini kurang lebih penduduknya 1 jutaan, 1 juta lebih. 1 jutaan, 93.000. ya. Kemudian kami mempunyai target kurang lebih 53.000
penduduk untuk memiliki tabungan emas Pegadaian. Sampai dengan saat ini, bulan ini kami baru mencapai 32.000 gitu ya. Masih ada space yang harus kami raih, yang masih harus kami kejar untuk mengedukasikan tabungan emas ini kepada masyarakat Kendal. Bisa kami sampaikan bahwa untuk tantangannya, kami kira dengan wilayah Kendal yang ada pegunungan, ada pantai, kemudian ada daratan dan sebagainya, itu menjadi sedikit pemikiran gitu ya. Tetapi untuk peluangnya luar biasa, peluang di Kendal ini. Dengan jumlah penduduknya, dengan target kami, maka itu nanti yang kemudian akan menjadi garapan kami, kerjasama kami dengan berbagai instansi, dengan berbagai komunitas, ini semuanya nanti akan menuju ke arah sana. Alhamdulillah di hari ini ada pintu masuk yang sangat lebar dari Ibu Dinas Dukcapil Bunaning, kemudian Bu Nunu dari Bank Sampah untuk menuju ke arah masyarakat ini harus ada edukasi tentang investasi, salah satunya tabungan emas dengan berbagai pintu masuknya. Gitu. Oke, Bu, kenapa masyarakat Kendal ini terutama harus memiliki tabungan emas di Pegadaian dengan menunjukkan IKD? Seperti apa itu? Dengan menunjukkan IKD. Oh iya. Kenapa harus memiliki tabungan emas ini, Bu? Kalau untuk memiliki tabungan emas, salah satunya yaitu bahwa identitas seseorang memiliki rekening itu harus jelas, harus aman, harus kami verifikasi kebenarannya, dan itu sudah ada di IKD. Gitu. Sehingga dengan adanya IKD sangat membantu kami, sangat menjadi jalan kami lebih mudah untuk mengedukasi masyarakat tentang tabungan emas, kepemilikan tabungan emas di masyarakat, ya. IKD ini menjadi pintu masuk kami. Dari Bunaning ini pastinya kan sosiali ke masyarakatnya luar biasa juga ya, supaya masyarakat ini ber-IKD, yang dampaknya nanti salah satunya menyampaikan bahwa dengan ber-IKD maka ada fasilitas kepemilikan tabungan emas yang disediakan oleh Pegadaian. Oke, kalau manfaat memiliki tabungan emas, Bu, di masa seperti ini yang investasi kan sekarang masyarakat berbondong-bondong untuk membeli emas, kenapa harus punya tabungan emas di Pegadaian? Oh iya, tabungan emas ini Pegadaian ini ditunjuk menjadi salah satu bullion bank di Indonesia, ya. Tabungan emas ini bisa diakses dengan nilai rupiah yang sangat kecil, 10.000 sudah bisa untuk memiliki tabungan emas, Mbak. Sudah bisa di top up tabungan emas. Makanya kami kerjasama dengan Bank Sampah itu, sampah itu kadang bernilai 5.000, kadang 10.000, kadang 11.000 itu ya. Rupiah-rupiah itu yang dikumpulkan kemudian dialihkan ke gramasi emas. Jadi sangat mudah, sangat murah kepemilikannya untuk tabungan emas. Mengapa kok harus investasi ke Pegadaian? Pegadaian ini juga punya aplikasi yang memudahkan untuk generasi-generasi muda kayak mbaknya untuk mengakses tabungan emasnya. Investasinya juga mudah, murah, mudah diakses, sangat berguna untuk kegiatan, sangat bermanfaat kegiatan masyarakat di masa yang akan datang. Untuk tren harga emasnya, Mbak, jadi harga emas itu kadang naik, kadang turun di jangka pendeknya, tetapi jangka panjangnya selalu menaik. Gitu. Oke. Hari ini berapa, Bu, harga emas? Hari ini harga emasnya di 2 juta, 1 gramnya ya, Bu? 2.830.000, Mbak. Oke. Dulu waktu saya masuk Pegadaian pertama kali ya, Bu, Berapa ya, Bu, harga itu? emas itu 250.000. Sangat-sangat jauh. Sekarang 2.800.000, luar biasa. Jadi kita sekali. nampung nominal biasa, terus tapi diemaskan gitu ya, Mas? Diemaskan sesuai dengan harga emas pada saat Ibu menabung nanti di hari itu. Iya, digramasikan menjadi saldo emas. Oke. Bunaning ini tabungan emasnya luar biasa, Mbak. Masya Allah.
sudah berkeping-keping. Amin. Karena sudah menumpuk. Kalau sudah lewat dari 5 gram ini Mbak, di saldo tabungan emasnya bisa diubah menjadi deposito emas Bu. Iya, di deposito itu nanti ada berbagai keuntungannya, manfaatnya. Selain dapat keuntungannya, Dapat emas. emas kita juga akan aman tetap di situ. Bu Naning ini ada kurang lebih 300 gram ini Mbak. Didepositokan ke kami Bu, monggo. Amin, ya Allah. 300 gram saat ini nilainya mungkin kurang lebih 600 jutaan ya Gitu Bu. ya. Kalau tahun depan Luar biasa. Bisa 300 berkali-kali gramnya lipat. bisa kurang lebih miliar Bu. Oke, amin. Iya. Didoakan sama pegadaian. Dapat 300 Amin, amin, emas ya. amin. Masya Allah. Amin, ya Allah. Hari Jumat ini alhamdulillah. Ya, maka kami edukasi ayo menabung emas ke pegadaian gitu. Oke, sekarang kita akan ke Bu Nunuk. Ibu, kalau tadi disampaikan produk dari Dispenduk Capil dan juga Pegadaian, kalau dari produk dari Bank Sampah Induk sendiri seperti apa Bu saat ini? Ya, jadi alhamdulillah Bank Sampah Induk Kendal itu bersama dengan PKK, bersama dengan masyarakat itu ketika kami edukasi ke desa-desa itu banyak sekali produknya Mbak. Salah satunya ini adalah ini, karena tadi kan TPA itu sudah overload, sudah mau ditutup, maka bagaimana caranya kita kan tidak lagi buang sampah ke TPA, tapi bagaimana sampah-sampah itu diberdayakan bersama dengan ibu-ibu PKK. Ini banyak yang membuat kerajinan-kerajinan seperti ini. Nah, ini adalah sama dengan arahan Pak Menteri, kurangi plastik dan menggunakan wadah yang berulang. Nah, jadi ini kalau kotor, kalau saya ke pasar bawa ini belanja, bawa sayur, nggak perlu pakai plastik. Kalau bisa kita stop. Biasanya kan kalau zaman dulu kan kita beli tempe kasih plastik ya kan, beli sayur dapat plastik. Stop Bu, kurangi plastik. Sekarang udah tahu kurangi plastik ya Bu. Iya, wis lebok kayak gini gitu lah. Apalagi saat ini baru mahal ya Ibu ya. Betul. Tapi memang ini karena memang susah sekali mendaur ulang plastik. Karena plastik itu kan dia hidupnya lama, sampai 1000 tahun. Ya kan? Karena itu saset sampo tahun 76 itu kan masih ada di pantai Bali. Berarti dan itu masih utuh. Berarti kan memang susahnya itu mendaur ulang plastik, harus pakai mesin-mesin yang juga mahal kan gitu. Nah, jadi seperti ini kami melakukan edukasi juga termasuk ini adalah biasanya kadang para penjahit itu susah kan buat Bu dibuang kemana gitu lah. Ya udah, nanti kita kami mendapatkan bantuan mesin jahit dari Basnas. Nah, kemudian teman-teman ini melakukan ini. Ini dari kain perca. Nah, ini Cantik nanti. sekali, Bu. Ini juga ini juga bisa buat belanja di minimarket, kita bisa pakai ini. Kemudian ini kalau kotor bisa dicuci gitu lah. Ini juga searah dengan edaran Pak Menteri bahwa kita harus menggunakan wadah yang berulang. Sudah ngurangi plastik, bukan kita kemudian nggak bawa plastik, kita beli di supermarket, itu salah. Maksudnya itu adalah orang itu bisa membawa wadah yang bisa berulang gitu. Nah, itu kemudian memang tadi saya berharap Mbak, ini kami kemarin baru revitalisasi pengurus Bank Sampah Induk Kendal. 70% itu adalah anak-anak muda. Baik. Karena kita nanti akan menyasar ke Gen Z ini agar tadi sadar adminduk dan sadar lingkungan dengan cara tadi langkah kecil memilah sampah. Kayaknya kecil tapi ini berdampak besar buat masa depan. Coba kalau tadi jutaan ya Bu, mudah-mudahan 1 juta masyarakat semuanya memilah sampah, nggak sampai ke TPA, nggak perlu TPA gitu loh. Karena ketika TPA dicampur itu membahayakan gitu lah. Pemerintah juga pusing, ini se-Indonesia juga kayaknya, karena permasalahan sampah itu kan, karena sampah itu kan datang terus lah seiring dengan meningkatnya konsumsi yang sekarang itu tadi. Tapi kayaknya praktis. kerjasama dengan Dukcapil baru di ini ya sekarang. Betul, Ya? kayaknya baru Kabupaten Kendal. Luar biasa. Luar biasa sekali Ini memang luar biasa. Oke. Makanya kalau dengan Pegadaian kami juga ada di seluruh Indonesia dengan Forsepsi. Tagline-nya adalah mengemaskan Indonesia dengan sampah. Jadi orang tadi nabung sampah bisa mulai tadi 10.000 gitu. Jadi menabung sampah kan nabungnya sampah di BSI ini. Kemudian mereka kalau udah sampai 10.000, 20.000 kita pindah ke
TE, tabungan emas iya. dengan gramasi emas. Jadi langsung berupa emas. Kadang mereka kalau gimana Bu, kalau nabung lagi bisa nabung uang juga kan Bu? Iya. Bisa, nggak perlu ke Pegadaian. Kalau ke Pegadaian nggak perlu, ini buka tring mungkin sama anaknya, sama kami dari pengurus bank sampah juga bisa memfasilitasi itu loh Bu, untuk memasukkan saldo itu, kadang-kadang seperti itu. Jadi kita itu benar-benar edukasi sampai ke seluruh desa untuk tadi edukasi bahwasannya tadi sadar Adminduk, edukasi jaga lingkungan dan juga investasi berupa kebersihan lingkungan, emas adalah bonusnya. Dan lingkungan kita itu memang harus kita jaga karena kita wariskan ke anak cucu kita. Gitu. Oke, terakhir Ibu singkat saja terkait pesan dan juga harapan atas kerjasama yang dijalin baik dari Pegadaian, BSI dan juga Disbenduk Capil. Silahkan, mulai dari Ibu Nuno. Jadi kami sangat berharap sekali dengan adanya kerjasama PKS hari ini. Yang pertama, digitalisasi bank sampah itu akan ada. Ya, jadi perubahan perilaku bahwa orang itu sadar Adminduk kita gunakan di semua layanan ini ada termasuk nasabah bank sampah, baik bank sampah induk maupun bank sampah unit. Jadi ketika mereka menabung maka nanti mereka akan IKD-nya kan harus ada IKD-nya gitu, karena identitas orang penabung tadi ya Bu ya harus ada gitu, dan itu real nyata benar-benar orang itu, karena nanti semuanya kita akan langsung menjadi tabungan emas, gramasi emas seperti itu Bu. Jadi kita memang harus sadar Adminduk dan mari bersama-sama jaga lingkungan dengan niat ibadah buat masa depan, buat anak cucu kita. Insya Allah nanti Allah akan mudahkan, dan ketika kita punya niat baik pasti akan selalu ada jalan Tuhan. Dan kami dari Bank Sampah Undal siap untuk melakukan edukasi ke desa-desa melalui PKK maupun yang lainnya, komunitas-komunitas lainnya, untuk mari kita memilah sampah dari sekarang, ini akan berdampak besar yang akan datang. Oke, keren sekali. Selanjutnya dari Ibu Jeki dari Pegadaian, pesan dan harapannya seperti apa? Silakan. Alhamdulillah kerjasama ini saya yakin bahwa memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat terutama Kendal, gitu ya. Harapan kami dengan ber-IKD Anda akan mendapatkan tabungan emas Pegadaian. Dengan memilah sampah Anda juga akan mendapatkan tabungan emas Pegadaian. Mari kita bersama untuk memanfaatkan berbagai layanan yang ada di kita dalam rangka mengemaskan Indonesia. Oke, keren sekali. Terakhir, Ibu Nuning, pesan dan juga harapan terkait kerjasama ini. Silakan. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah berkenan kerjasama dengan kami, dan di momen Hari Kartini maupun Hari Bumi ini Disbenduk Capil coba memaknai dengan sesuatu yang konkret, dan harapannya apa yang tadi disampaikan ini menjadi semangat kita, dan kita sampaikan bahwa perempuan-perempuan ketika diberikan tanggung jawab ini adalah sebuah amanah yang ternyata bisa kita lakukan secara bersamaan, kemudian juga memberikan semangat kepada yang lainnya, dan semoga ini apa yang kami lakukan ini memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan semuanya di Indonesia, dan juga tentunya khususnya karena kami di administrasi kependudukan, harapan kami administrasi kependudukan khususnya untuk warga masyarakat Kabupaten Kendal semakin bagus lagi, tertib, kemudian manfaatkanlah layanan Disbenduk Capil Kabupaten Kendal, kemudian kemudahannya, layanan online maupun berbagai fasilitas yang kami sediakan. Tentunya kami berharap apa yang kami lakukan ini adalah wujud tanggung jawab kami, bahwa tertib administrasi itu penting, dan apa yang kami persembahkan kepada warga masyarakat ini semoga memberikan rasa kebanggaan dan kebahagiaan bahwa Adminduk itu penting dan tidak ribet. Jadi ini mudah, dan tentu harapan kami semuanya harus memiliki identitas kependudukan, dan jangan sungkan-sungkan ketika mendapatkan masalah bisa berkomunikasi dengan Disbenduk Capil Kabupaten Kendal. Oke, keren sekali Ibu Nuning. Nah itu tadi pemirsa, 1 jam telah kita lalui pembahasan mengenai perjanjian kerjasama antara Disbenduk Capil Kendal, BSI dan juga dengan Pegadaian. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.